Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan online seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Yang saya hormati teman-teman semua. Bella, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang aspek sikap. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Sakinatul Husna sebagai moderator. Saya Nurvita Ayu Inayah dengan NIM 231.023 sebagai tim penyaji. Perkenalkan, nama saya Armianti Wau dengan NIM 2003-1002 sebagai tim penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Karisma dengan NIM 2003-1035 sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Fitra Salma dengan NIM 2003-1010 sebagai tim penyaji. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang instrumen evaluasi aspek sikap. Poin-poin yang akan dibahas adalah ranah sikap menurut Krathwohl, KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap. Ketiga, ada prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Materi 1. Ranah sikap menurut Krathwohl A1-A5 kurikulum 2013. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Bloom dan koleganya menggarisbawahi 5 kategori utama dalam ranah afektif. Yang pertama, pengenalan atau receiving. Yang kedua, pemberian respon atau responding. Yang ketiga, penghargaan atau valuing. Yang keempat, mengorganisasikan atau organization. Dan pengamalan atau characterization by a value or value complex. Kemudian ranah ini dikenal dengan istilah A1 atau penerimaan, A2 atau tanggapan, A3 penilaian, A4 organisasi, dan A5 karakter. Sehingga gambaran hierarki afektif yang disajikan oleh Krathwohl dan kawan-kawannya sebagai berikut. Receiving adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar, seperti adanya masalah. Responding atau menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Kemudian ini bertalian dengan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, valuing, yaitu memberikan penghargaan atau nilai pada suatu kegiatan, sehingga apabila itu tidak dikerjakan atau dirasakan akan membawa kerugian. Ranah efektif menurut Krathwohl. Yang pertama, organization. Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Yang kedua, characterization ialah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Dari yang kedua, KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap. Dalam penyusunan instrumen penilaian efektif, kita harus menggunakan kata kerja operasional dalam indikatornya. Ini dilakukan agar indikator dapat diamati atau terukur. Menurut taksonomi Bloom, ada 5 tingkatan ranah efektif, yaitu yang pertama menerima, menunjukkan, misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui, misalnya perbedaan kepentingan. A1 yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain-lain. Yang kedua, merespon, mematuhi, misalnya peraturan, tuntutan, perintah. Berperan aktif, misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam kegiatan. A2-nya, melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, menyesuaikan diri, berlatih, menampilkan, membawa, mendiskusikan, menyatakan setuju, mempraktekkan, dan lain-lain. Ketiga, menghargai, yaitu menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai. Misalnya, karya seni, sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. A3,
menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, dan lain-lain. Yang keempat, mengorganisasikan, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. A4-nya, merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, dan lain-lain. Yang terakhir, karakterisasi menurut nilai, menunjukkan, misalnya, kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan dan melibatkan diri. A5-nya, bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan, mempersoalkan, dan lain-lain. Materi ketiga, prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Kaidah penyusunan instrumen aspek sikap. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Beberapa hal harus diperhatikan dalam menggunakan kata-kata untuk suatu kuesioner menurut Mardapi, yaitu pertama, gunakan kata-kata yang sederhana sesuai dengan tingkat pendidikan responden. Yang kedua, pertanyaan jangan samar-samar. Ketiga, hindari pertanyaan yang bias. Keempat, hindari pertanyaan hipotetikal atau pengadaian. Yang kedua ada observasi. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap dapat berupa lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Observasi ada dua, yaitu lembar observasi tertutup. Yang pertama, ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Kedua, lembar observasi terbuka. Jurnal biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik, wali kelas, dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid diterima dari berbagai sumber. Instrumen yang telah disusun perlu ditelaah dengan beberapa kriteria berikut ini. 1. Butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator. Kedua, bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar. Ketiga, butir pertanyaan atau pernyataan tidak bias. Keempat, format instrumen menarik untuk dibaca. Kelima, pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas dan jumlah butir dan atau panjang pertanyaan atau pernyataan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca atau dijawab. Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama ada spesifikasi instrumen. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap suatu objek. Yang kedua ada menulis instrumen. Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Instrumen dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga ada menentukan skala instrumen. Ada beberapa skala yang biasa digunakan dalam mengukur ranah afektif, diantaranya adalah skala Likert, Truston, dan beda semantik. Yang keempat ada telaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah meneliti tentang 1. Kesesuaian antara butir pertanyaan atau pernyataan dengan indikator. Kedua, kekomunikatifan bahasa yang digunakan. Ketiga, kebenaran data dari tata bahasa yang digunakan. Keempat, ada tidaknya bias pada pernyataan atau pertanyaan. Keempat, kemenarikan format instrumen. Dan yang terakhir ada kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Yang kelima di sini ada merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan, dan pertanyaan. Format harus menarik. Yang keenam ada uji coba instrumen. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel uji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Ukuran sampai minimal 30 orang. Bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. Pada saat uji coba, yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden atas kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat, waktu digunakan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Indikator yang digunakan adalah besarnya daya beda atau korelasi antara skor butir dengan skor total. Yang kedelapan ada perbaikan instrumen.
Perbaikan dilakukan terhadap butir-butir pernyataan atau pernyataan yang tidak baik. Perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan saran melakukan masukan dari responden. 9. Ada pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat responden tidak lelah. Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lain. Dan yang terakhir ada penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan. Kisi-kisi instrumen aspek sikap. Kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Langkah-langkah menentukan kisi-kisi. Pertama, menentukan definisi konseptual. Kedua, mengembangkan definisi operasional. Dan yang ketiga, menjabarkan menjadi indikator. Indikator merupakan pedoman dalam menulis instrumen. Tiap indikator bisa dikembangkan 2 atau lebih instrumen. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif adalah yang pertama skala Thurston, yang kedua skala Likert, yang ketiga skala beda semantik. Penilaian sikap ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi sikap spiritual atau K1 yang diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi sikap sosial atau KI2 yang diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara. Model pengembangan kisi-kisi penilaian sikap dengan cara melengkapi tabel kisi-kisi instrumen di bawah ini, mengacu pada KI1 dan KI2 yang disebutkan di slide sebelumnya. Bisa dilihat gambar tabel yang ada pada slide PPT tersebut. Contoh KI1 dan KI2. Yang pertama KI1 dalam aspek sikap, yaitu contohnya ketaatan beribadah. Adapun beberapa indikatornya yaitu yang pertama perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama. Yang ketiga, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Yang kelima, merayakan hari besar agama. Yang keenam, laksanakan ibadah tepat waktu. Contoh KI2 yaitu berdasarkan aspek sikap itu jujur. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, selaras dalam perkataan dan tindakan. Beberapa indikatornya yaitu yang pertama, tidak berbohong. Yang kedua, tidak mencontek. Yang ketiga, mengerjakan sendiri tugas yang diberikan pendidik tanpa menciplak tugas orang lain. Yang keempat, mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mau mengakui kesalahan atau kekeliruan. Yang keenam, mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan. Yang ketujuh, mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, walaupun berbeda dengan pendapat teman. Yang ke-8, mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di sekolah. Model pengembangan kisi-kisi penilaian sikap dengan cara melengkapi tabel kisi-kisi instrumen di bawah ini, mengacu pada KI1 dan KI2 yang disebutkan di slide sebelumnya. Poin D. Penskoran penilaian aspek sikap terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Observasi, di mana sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Contohnya ketekunan, percaya diri, kerjasama, kejujuran, disiplin, atau nilai-nilai yang diturunkan dari visi misi.
Penilaian jurnal. Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan atau tenaga pendidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama dan luar proses pembelajaran mata pelajaran. Selanjutnya, penilaian diri. Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai, contohnya 3 teman sekelasnya, terkait dengan pencapaian kompetensi sikap. Implikasi revisi kurikulum terhadap penilaian hasil belajar terdiri dari penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Berikut contoh format dalam penilaian tersebut. Skema penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri dari utama dan penunjang. Penilaian utama terdiri dari observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester dan observasi oleh guru BK dan wali kelas. Sedangkan untuk penilaian sikap penunjang terdiri dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Skema pengolahan penilaian sikap dimulai dari observasi guru BK, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran. Selanjutnya mereka merangkum sikap-sikap tersebut selama 1 semester dan dikumpul kepada wali kelas. Selanjutnya wali kelas akan mendeskripsikan sikap spiritual dan sikap sosial dan mencantumkannya ke dalam rapor. Berikut contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial oleh wali kelas. Berikut contoh-contoh bentuk format instrumen penilaian sikap. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.